lagi teman-teman, berkumpul lagi sama kita. Ya, hari ini kan hari Minggu, berarti udah saatnya kita mau muji sama nyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, hingga pada hari ini kami masih bisa memuji dan menyembah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mau nyiapin hati kita mau pujikan lagu Bersyukurlah. Ya semangat ya teman-teman, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekarang kita memujikan lagu Tiba Saatnya Kami Berkumpul. Tepuk tangan ya teman-teman. Tiba saatnya kami
nyiapin hati kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita mau mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Haleluya Yesus. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
bisa memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka pintu hati kami, membuka telinga kami, agar kami benar-benar mendengar segala firman-Mu dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Berjumpa kembali dengan kami di sini dengan guru-guru sekolah minggu, dengan Om di sini akan membawakan cerita Alkitab yang berjudul Hizkia berharap kepada Tuhan, ya. Jadi pada pagi hari ini Om akan menceritakan cerita tentang seorang raja yang sangat taat kepada Tuhan, ya. Jadi untuk ayat bacaannya ada di 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 19, disambung dengan ayat 32 sampai 34, ya. Jadi cerita pada pagi hari ini menceritakan tentang Hizkia. Hizkia itu adalah seorang raja Yehuda yang sangat terkenal karena dia ini adalah raja yang sangat taat kepada Tuhan, ya. Nah, dalam Alkitab juga mencatat bahwasanya Hizkia ini adalah raja yang paling taat kepada Tuhan selama hidupnya dan tidak ada yang seperti dia, ya. Dan Hizkia sendiri itu dia menjabat sebagai seorang raja pada usia yang sangat muda, ya. Jadi Hizkia ini punya seorang ayah, ya, namanya adalah Raja Ahaz. Ayahnya ini meninggal pada saat Hizkia di usia 25 tahun. Nah, setelah ayahnya meninggal, Hizkia diangkat menjadi seorang raja. Nah, sebagai salah satu bentuk bahwasanya Hizkia ini sangat taat kepada Tuhan adalah pertama kali dia diangkat menjadi seorang raja, yang dia lakukan adalah membuka semua tempat ibadah yang awalnya ditutup, dan dia memperbaiki semua kerusakan-kerusakan tempat ibadah tersebut. Jadi semua orang bisa beribadah di sana, ya, karena dia memang sangat mencintai Tuhan. Nah, yang kedua yang dia lakukan adalah membuka kembali semua ibadah-ibadah. Jadi orang-orang bisa beribadah kembali, ya. Mungkin kalau saat ini kita belum bisa beribadah, ya, karena situasi pandemi. Jadi kita hanya bisanya via online, kita nggak bisa bertatap muka. Tapi kita tetap bersyukur, kita tetap taat kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah sumber segala keberhasilan dan segala keselamatan. Jadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan seperti yang dilakukan Hizkia yang selalu takut akan Tuhan, ya. Jadi dia membuka tempat ibadah dan ibadah tetap berlanjut, tetap bisa berjalan karena dia sudah membuka semuanya. Dan selanjutnya Paskah dirayakan secara megah dan besar-besaran, ya. Jadi setiap kali ada perayaan Paskah, dia merayakan dengan sangat megah, sangat mewah. Jadi semuanya bisa merasakan kemenangan dan keindahan suasana Paskah, ya. Itu yang dilakukan oleh Hizkia. Dan ada lagi yang paling Hizkia lakukan, yang paling awal yang membuat semua orang takjub adalah dia menghancurkan semua patung-patung dan berhala di sekitaran kerajaan Yehuda, sehingga semua patung berhala, semua benda-benda yang di luar daripada Tuhan, ya, yang kita bisa sebut menduakan Tuhan, menyembah berhala yang lainnya, itu oleh Hizkia dihancurkan, ya. Jadi dihabiskan semuanya, karena dia memang lebih mengutamakan kepada Tuhan, tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus, ya. Selanjutnya dari situ ada banyak sekali raja-raja yang nggak suka terhadap apa yang dilakukan oleh Hizkia, karena dia lebih mengandalkan Tuhan. Karena ayahnya dulu itu semasa hidupnya dia lebih sering bekerja sama dengan negara-negara lain yang mempunyai pasukan yang lebih kuat. Jadi pada saat akan ada perang, ada bangsa lain yang menyerang, itu ada perlindungan dari negara lain. Nah, tapi berbeda dengan Hizkia. Hizkia lebih mengutamakan kepada Tuhan, ya. Jadi apapun yang permasalahan yang dia hadapi, itu dia kembalikan kepada Tuhan.
dan dia minta pertolongannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau kepada bangsa yang lainnya yang mempunyai pasukan yang lebih hebat, lebih kuat daripada bangsanya. Nah, suatu ketika ada seorang raja yang bernama Sanherib, raja Asyur. Itu dia datang menemui Hizkia, dan dia itu bisa dikatakan mengancam tentang kerajaannya. Dan dia di sana berusaha untuk menceritakan tentang pasukannya yang sudah bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Ya, jadi pasukannya sangat kuat, berpengalaman. Jadi bangsa apapun sudah ditaklukkan beserta Allah mereka. Tuhan mereka juga sudah dihancurkan oleh Raja Asyur dan pasukannya. Ya, dia terus menceritakan hal itu kepada Hizkia supaya Hizkia menjadi takut, dan akhirnya dia lebih yakin, percaya, dan lebih memilih meminta tolong kepada dia daripada kepada Allah. Nah, sampai dari situ Hizkia tidak patah semangat. Ya, dia merasa, oh, seperti itu nggak apa-apa. Aku punya Tuhan yang lebih hebat, lebih dahsyat, dan lebih berkuasa daripada manusia. Selepas daripada itu, Hizkia kembali menyerahkan semua permasalahan yang besar tadi, semua permasalahan, persoalan yang dia hadapi, ancaman-ancaman yang dia terima kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan segala apa yang dibutuhkan untuk Hizkia, untuk keselamatan bangsanya, ya. Dan pada saat Hizkia berdoa, karena dia adalah salah satu raja yang takut akan Tuhan, Tuhan langsung menjawab doa-doanya, ya. Dan tanpa harus dia turun tangan, tanpa harus angkat senjata, bangsa yang dirajai oleh Hizkia ini itu menangnya dalam artian apa? Tuhan bisa menghancurkan pasukan Raja Asyur tanpa harus berperang. Itulah kenapa kita harus lebih mengutamakan Tuhan, karena Tuhan lebih memiliki apa yang tidak dimiliki manusia. Tuhan lebih dahsyat, Tuhan lebih heran, ya. Jadi mungkin kalian ada yang di rumah punya permasalahan, punya apapun, tetap andalkan Tuhan, ya, karena Tuhan punya cara yang luar biasa yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Tuhan bisa membuat kita berhasil, ya. Sama halnya seperti kalian punya cita-cita, pasti ya. Siapa yang punya cita-cita angkat tangan? Ya, pasti semuanya punya, ya. Termasuk juga punya, semuanya punya. Nah, sekarang bagaimana untuk mewujudkan cita-cita? Padahal cita-cita kita itu susah. Cita-cita itu sepertinya kayaknya nggak mungkin, ya. Itu menurut pemikiran kita. Tapi kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku ingin ini. Tuhan, ini permasalahanku, ya. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, Tuhan akan memberikan jawaban dari doa-doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan, ya. Karena Tuhan yang lebih tahu kapan waktu terbaik buat kita. Kalau kita memang kepinginnya, Tuhan aku inginnya besok, Tuhan aku inginnya minggu depan, tapi kalau itu bukan waktunya kita, ya kita harus tetap bersabar, kita tetap berdoa, karena Tuhan yang lebih tahu waktu yang terbaik. Jadi terus andalkan Tuhan, ya. Seperti halnya situasi yang seperti ini yang susah, ya. Sekolah pun masih online, ibadah juga online, semua kita nggak bisa bepergian kemana-mana, harus ada di rumah. Terus bagaimana? Tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Tetap berserah kepada Tuhan, ya. Minta Tuhan untuk selalu lindungi kita, lindungi papa, mama, keluarga, adik-adik semuanya dari virus yang sekarang menyerang dunia ini, ya. Karena Tuhan lebih kuat, lebih dahsyat daripada sakit, penyakit, malapetaka, bencana, ya. Tetap andalkan Tuhan, ya. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah cukup sampai sekian.
Om akan memberikan ayat hafalan untuk hari ini ya. Silakan di yang bawa Alkitab silakan dibuka. Ayat hafalannya ada di Mazmur 118 ayat 8. Om bacakan ya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia ya. Jadi ayat hafalan ini juga mengajarkan kita supaya kita lebih mengandalkan Tuhan daripada manusia, karena Tuhan lebih heran, lebih dahsyat daripada manusia ya. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ya. Tutup mata. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih-Mu pada hari ini, di mana kami dapat mendengarkan cerita tentang kebaikan firman-Mu. Tuhan, ajaran kami untuk lebih takut akan Engkau dan lebih mengandalkan Engkau dalam segala hal. Engkau berkati kami semua Tuhan, mulai dari keluarga kami, guru-guru kami, serta apa yang akan kami kerjakan, sekolah kami, dan semua hal yang sedang kami lakukan. Tuhan, Engkau jamah lindungi kami, saudara-saudara kami, supaya tetap bisa bersatu, berkumpul menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.